Para sahabat yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya berdoa semoga semua tetap sehat, semua kuat jiwa dan raganya. Namun sebelum kita mulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita mohon penerangan dari Tuhan sendiri, tuntunan dari firman-Nya, sehingga kita mampu mengikuti kehendak Allah dan menjauhkan diri dari dosa yang membuat kita terkadang jauh dari Allah. Maka mengawali permenungan kita pagi ini, mari kita mohon Tuhan sendiri hadir menyapa kita. Terbuka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat dan bangkit, mengalahkan maut dan dosa, menganugerahkan kepada kami kebahagiaan yang kekal dan pembebasan dari semua dosa kami. Maka berkenanlah hari ini Engkau datang menyelamatkan kami dan mengobarkan kami dengan sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama, sehingga sepanjang hari ini kami setia melaksanakan kehendak Bapa sebagaimana yang Engkau lakukan, sehingga kami dapat melawan dosa dan menjauhi godaan yang membuat kami terpisah dari Dikau dan mengalami kesulitan dalam relasi kami dengan sesama. Ini semua kami mohon sebab Engkau Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabatku yang terkasih, Bunda Gereja hari ini mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai ayat 11. Saya bacakan kutipan perikopnya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, no man is perfect. Is it right? Tak ada seorang pun yang lahir ke tengah dunia ini, lahir di tengah keluarga umat manusia ini, adalah pribadi yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itulah salah satu ciri yang tampak kita mudah jatuh dalam dosa dan punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka memang kita secara kodrati adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang lemah. Karena itu Tuhan Yesus mengutus Roh kebenaran yang menginsafkan kita, mengingatkan kita akan dosa, dan tentu akan kerahiman Allah yang terbuka terus-menerus bagi jiwa-jiwa yang bertobat. Sebagai manusia yang rapuh, manusia biasa yang serba terbatas, dosa itu tak terhindarkan ketika kita, selalu saya katakan, melupakan doa. Jadi kalau terlalu banyak mengkonsumsi es, dosa makin
bertambah banyak. Kita kurangi esnya, maka ada kesempatan bagi doa untuk bertumbuh dalam hidup kita. Maka kalau kita setia mengikut kehendak Allah, doa akan menjadi ritme hidup kita. Tapi kalau kita menyingkirkan Allah dalam hidup kita, tidak memberikan tempat pada Yesus menyapa kita, maka dosa akan bertambah banyak. Mana yang sahabat pilih? Mana yang sahabat berikan tempat dalam hatimu, dalam keluargamu, dan dalam komunitasmu? Doa atau dosa? It depends on you. Berpulang kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Ya, maka ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada masalah pelik untuk memberikan pendapat tentang perempuan yang berzina ini dalam Injil Yohanes, para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Guru, bagaimana pendapatmu? Apakah dia harus dihukum rajam? Dilempari dengan batu?" Kemudian Tuhan tidak mengatakan lempari atau tidak. Tuhan hanya bertanya, "Siapakah dari antara kalian yang tidak berdosa? Hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Dan saudara-saudara sudah tahu apa yang terjadi. Satu persatu pergi. Dari yang tertua, mohon maaf, mungkin yang paling tua yang banyak dosanya. Saya berharap para sahabat saya yang makin tua makin bijaksana, bukan semakin banyak dosanya. Ini sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa tak satu pun manusia yang bebas dari dosa. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk diubah oleh kasih dan kerahiman Allah untuk bertobat. Entah itu dosa ringan, dosa berat yang kita lakukan, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka dalam gereja Katolik ada sakramen tobat. Maka langkah-langkahnya sederhana. Pertama, kita melakukan namanya tahap contritio, menyesali dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu kita mengakui di hadapan Allah, tentu dengan pelayan sang imam yang melayani sakramen tobat. Kita melakukan confessio, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, keterbatasan kita, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dan tahap yang ketiga, kita akan diberikan penitensi selain nasihat rohani untuk melakukan pemulihan. Ini yang disebut dengan tahap satisfaction. Kita melakukan apa yang menjadi tanggungan karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa kita. Itu membawa dampak baik dalam relasi kita dengan Allah maupun relasi kita dengan sesama. Karena kalau dosa menguasai hidup kita, PHK terjadi, putus hubungan kasih baik dengan Allah maupun dengan sesama, baik relasi vertikal maupun relasi horizontal. Maka hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, terbukalah pada roh kebenaran, Roh Kudus yang menuntun kita untuk selalu mendengarkan suaranya di tengah kebisingan hidup kita, sehingga kita insaf akan dosa-dosa kita dan kita bangkit seperti anak yang hilang, kembali ke pangkuan Bapa, menerima kerahiman ilahi. Semoga sepanjang hari ini kita dapat hidup dalam tata rahmat, dalam doa, sehingga dosa kita singkirkan. Dan kalau kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan membuka pintu kerahimannya melalui sakramen tobat, yang tentu pada saat ini agak sulit kita terima karena keterbatasan, pembatasan, dan juga situasi yang tidak mudah untuk pastoral seorang imam melayani kita semua. Tetapi bersiaplah ketika corona COVID ini berlalu, kita datang menemui Bapa pengakuan kita, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita kepada Allah dan memohon rahmat pengampunannya. Saya yakin doa semakin kuat, dosa tersingkir dari hidup kita, dari keluarga kita, komunitas kita, dan masyarakat kita. Semoga Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini untuk hidup dalam rahmat-Nya dan menyingkirkan godaan serta dosa-dosa. Tuhan